Rameswara, The Family Radio Station. Hal tersebut di sana memang perlu kewaspadaan. Untuk itu, sahabat-sahabat Prameswara yang ada di Pantura, ayo bareng-bareng, jangan meremehkan tapi jangan takut, ya. Dua hal ini nanti mungkin kita bahas lebih luas. Kenapa di daerah Pantura ini cenderung tambah dan cenderung ada kematian? Berarti satu, di sana itu kalau bertambah, berarti satu, di sana itu banyak terjadi kerumunan. Physical distancing belum diterapkan dengan kesadaran yang maksimal di sana, ya, masih diabaikan. Ini perlu perhatian. Kita semua sudah berusaha, tinggal pelaku dan masyarakat harus sadar itu. Dan kita terus berupaya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, selain kerumunan adalah mobilitas yang tinggi. Karena berkerumun ditambah mobilitas yang tinggi antar desa, antar kecamatan, bahkan antar kota, karena di sana kan yang datang dari berbagai kota juga gitu. Jadi ini juga sebuah potensi risiko. Dan satu lagi yang terakhir yang terkait kematian, faktor kelelahan dan tidak memperhatikan kondisi tubuh. Ini di sana tolong ini mulai diperhatikan, perhatikan gizi yang baik, perhatikan istirahat yang baik, artinya jaga kondisi ini harus betul-betul maksimal di sana. Ini insya Allah kalau ini betul-betul ditaati, maka di sana tentu akan bisa dikendalikan. Dan satu lagi adalah yang terakhir tentu ketaatan dari masyarakat semua. Pakai masker ini. Kemarin saya di sana masih banyak ya yang tidak pakai masker. Dan sudah diingatkan, kadang maskernya itu ada, tapi nyentel di telinga sama di leher. Iya, tidak dipakai. Kemudian berboncengan itu ada berboncengan, yang belakang pakai masker, yang bonceng tidak pakai masker. Ini saya amati ketika perjalanan kemarin ke Kelurahan Bimbing itu, salah satunya adalah itu. Ya, jadi kita harus pakai masker, kita niatkan ibadah ini. Kenapa? Kalau kita pakai masker ini kebaikan untuk kita dan untuk orang lain, ya, karena orang lain itu akan tercegah, terhindar penularan dari kita. Juga jangan lupa tidak segan-segan mengingatkan masyarakat yang tidak pakai masker. Ini peran kita, iya. Jangan kita pakai masker, ada orang tidak pakai masker kita diamkan, jangan. Jadi ini pun ladang ibadah, mengingatkan orang pakai masker. Itu juga ladang ibadah ini, karena ilmu yang bermanfaat dan ini adalah melindungi masyarakat. Kalau dia pakai masker, kebetulan dia sakit, maka dia tidak menular ke yang lain. Sebaliknya juga, kalau dia itu tidak sakit, maka dia itu bisa menjaga dirinya untuk tidak tertular. Lalu juga tetap protokol tentang kerumunan, jaga jarak, cuci tangan sesuai standar, ini harus tetap ditanamkan sebagai kebutuhan. Ini untuk sahabat-sahabat Prameswara terutama di Pantura. Tetapi untuk semua ini harus menjadi pegangan. Walaupun di Pantura saat ini monggo ayo teman-teman di Pantura yang muda-muda ini ya. Jadi kalau patrol itu umpamanya yo ojo bengak-bengok musik toh, tapi ayo bangun sahur pakai masker, jangan lupa lah, tambah gitulah ya. Jadi ada tambahnya, ada nilai ibadah. Ibadah bangunkan sahur dapat, ibadah memberikan, mengingatkan orang untuk terhindar dari penyakit, ini dapat. Jadi pemuda-pemuda juga ya daripada berkerumun ya, sebaiknya mungkin sepedahan itu sama teman-temannya berkerumun daripada gerombol, nunggu maghrib, sebaiknya ya berjalan sepeda itu pelan-pelan, jaga physical distancing, pakai masker dan lain sebagainya, ya sambil menyampaikan ke masyarakat. Ya, ayo pakai masker seperti itu. Ya, saya kira ini, ayo, ini perlu kebersamaan semua. Tidak bisa hanya dilakukan pemerintah ya, karena orangnya terbatas. Kesadaran masyarakat ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mencegah COVID dan harus bersahabat dengan COVID. Ini juga sangat penting ya. Iya. Karena memang kalau tadi disampaikan Pak Taufik bahwa ini klasternya kalau di Lamongan ya Pak ya, klasternya ini nelayan. Betul. Bahkan baru saja update-nya ada yang meninggal. Iya satu ya. Sehingga memang kesadaran ini sangat ditumbuhkan ya.
khususnya yang belum pakai masker diingatkan. Nah ini cara mengingatkannya kadang-kadang kita sendiri yang sudah pakai masker mau mengingatkan nih Pak, pakai masker dong. Ini kita sungkan gitu. Sungkan gitu ya. Ada yang takutnya nanti tersinggung ya, gimana ya gitu. Iya, sebuah kebaikan itu cara penyampaiannya juga harus baik. Ya insya Allah jadi sebuah ladang amal. Kebaikan caranya menyampaikan tidak baik malah kadang sebaliknya. Bahkan ada yang keburukan disampaikan dengan baik itu menjadi kesuksesan yang buruk. Nah, jadi yang penting ini komunikasi dan penyampaian ini ya disesuaikan wilayah, karakter masyarakat di sana harus difahami ya. Tetapi tetap begini, situasi berkembang, pada saat darurat memang kita perlu represif ya, karena untuk melindungi semua ya. Kita tidak hanya ngomong tapi yo rotuk ono hukuman gitu ya. Jadi nek kok gawe masker wis dilingno 1 2 menit sik ketemu gawe masker ya dindekno. Ayo kongkon push up. Gitu ya. Umpamanya begitu. Atau mungkin kenapa sih kamu enggak mau pakai masker? Tak kasih uang gitu, baik terus mau pakai masker gitu. Ini enggak hukuman ya ini. Ya kabeh rebutan. Jadi ada hal yang menjadi notifikasi dalam diri orang itu kalau tidak pakai masker. Dia terkenang, oh aku ingin digendong ini, berarti tak pakai masker rek. Nah, seperti itu ya. Di samping itu memang kita harus berupaya untuk memahamkan dan menyadarkan. Saya kira upaya ini tidak boleh berhenti. Ya, tidak boleh berhenti. Karena sepertinya Covid ini prediksi banyak orang itu kemungkinan tidak akan berhenti dalam tanda kutip. Makanya kita harus bersahabat dengan COVID. Iya. Seperti umpamanya demam berdarah, kan tidak berhenti. Kan muncul hilang. Lah kemungkinan seperti itu juga. Juga seperti dulu itu ada penyakit yang namanya campak ya, morbili atau dablaken, jari ini baik, mudal. Itu dulu kan luar biasa dan banyak kematian. Ya, dengan dikendalikan dengan imunisasi dan lain sebagainya, tapi tetap dia ada. Dan sewaktu-waktu muncul. Contoh difteri juga. Dikendalikan tapi suatu waktu dia muncul. Covid ini kemungkinan akan berkembang seperti itu. Maka yang penting adalah kita tahu ilmunya Covid, kemudian kita harus bersahabat dengan dia. Yang penting adalah pencegahan tetap dilakukan. Sampai kapan? Menjadi budaya sampai kapanpun. Jadi ini akan bisa merubah budaya kita dalam perilaku dalam hidup. Nah, insya Allah kebersihan ya Pak ya? Betul. Iya. Sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat itulah sebenarnya kunci yang harus kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Menjadi sebuah kebiasaan, menjadi kebutuhan. Ini sebenarnya bersahabat dengan COVID-nya itu di sini. Nah, sehingga kita tidak kaget nanti kalau ada COVID lagi, tidak kaget. Ya, seperti itu. Oke. Ini yang sudah sempat ada yang menanyakan di via Facebooknya. Nanti kita sambung ya Pak ya. Betul, iya. Jadi sabar dulu untuk Anda Sobat Pramesara yang sudah live sudah sempat ikutan komen di Facebooknya Pramesara, sabar. Nanti jawabannya akan disampaikan oleh Bapak Dr. Taufik ya. Adapun Sobat Pramesara yang mau komen di WhatsApp-nya Pramesara mau tanya untuk tema yang kita bicarakan dengan Bapak Dr. Taufik, ini Anda bisa kirimkan pesan Anda di via WA atau WhatsApp di 0812302139. Kita kembali lagi setelah yang satu ini dulu. 3,9 FM The Family Radio Station Prameswara 103,9 FM The Family Radio Station. Terima kasih untuk Anda yang masih setia ya di ajang Semangat Pagi. Kita juga sudah ngobrol juga dengan Bapak Dr. Taufik bahwa memang untuk bersahabat itu tadi ya, dengan bersahabat dengan COVID ya Pak ya. Betul, bersahabat dengan COVID ini sangat penting ini. Ini yang tapi dalam tanda kutip ini ya, dalam artian yang memang yaitu tadi dengan tata cara yang baik, salah satunya dengan hidup sehat tadi yang Pak Taufik katakan. Memang kenapa sih Pak kalau di Lamongan khususnya yang mungkin bisa dilakukan khususnya untuk warga Lamongan dengan cara bersahabat ini tadi, berdamai ini tadi dengan COVID. Berdamai, bersahabat. Tapi jangan disalahartikan loh yo. Enggak bersahabat itu
Iya. saking bersahabate gak nggawe masker apa rangkul-rangkulan sampai koncone. Wah, ini salah, bukan begitu bersahabat. Jadi maksudnya bersahabat, kita mencoba ya menikmati hidup dengan protokol Covid, tetapi kehidupan berjalan dengan normal. Tentu intinya adalah ketaatan pada protokol tadi. Karena kita tidak tahu apakah Covid ini mau berhenti apa enggak gitu. Karena banyak kasus ya pandemi, maka akan selalu muncul pada periode tertentu penyakit tersebut. Nah, kalau kita kebiasaan protokol Covid yang baik tadi tidak kita lakukan ketika pandemi muncul lagi, kita menjadi tidak siap lagi. Kalau nggak siap, ujung-ujungnya itu sakit, meninggal, gitu loh. Itu yang kita khawatirkan kan itu. Yang kedua, bahwa karena ini terus-menerus kemungkinan ada seperti itu, hilang, muncul. Maka yang penting adalah kita harus bersahabat. Itu bersahabat dengan apa? Dengan Covid. Seperti apa sih kalau saat pandemi ini bersahabat yang saya maksud? Umpamanya begini. Kalau ada orang dengar, melihat ada orang Covid, maka tidak perlu terus kita kelabakan. WA sana sini, hati-hati, awas. Di dekatmu ada. Wah, ini kita tidak bersahabat. Tetapi ketika ada orang seperti itu, kita pakai protokol masker yang baik, kita komunikasi sama orang itu. Hei mas, mbak, ibu, bapak, keluarga, apa betul jenengan Covid? Kita tidak apa-apa kok, gitu loh. Tapi kita harus pakai protokol yang tetap. Kita tidak apa-apa. Ayo kita bersama-sama menghilangkan Covid ini bersama. Monggo jenengan karena sudah positif, monggo di rumah ya. Kami membantu, tidak perlu keluar. Kami membantu kebutuhan jenengan. Ini dilakukan kemarin ketika saya ke Kelurahan Blimbing. Iya. Diceritakan bahwa di sana ada 74 orang yang diisolasi mandiri. Dan dibantu orang luar, dikoordinasi oleh Pak RT dan Pak Lurah. Kebutuhan. Pak Lurah Blimbing, ia menyampaikan, jadi dok aku yang ngekei makan dek butuh apa wingi dok, anake pengen tuku koyok roti yang khusus lho Bu. Ya ditukokno gitu loh. Dan ya Allah Pak Lurah, anu Pak, ya tak taruh dong ini depan rumahnya, dia ambil keluar. Loh ini bersahabat. Benar. Jangan terus menurut orang diisolasi, kemudian sudah sembuh, gak mau mendekati, dianggap itu sebuah aib. Ini keliru. Coba kita pikir kalau hal semacam itu kena ke kita, kita seperti apa perasaan. Maka kita coba bersahabat. Jadi kalau ada orang Covid, yang penting tetapkan protokol. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sudah. Jangan terus bendino protes ngalor ngidul, enggak. Nah, kemudian komunikasi dengan petugas kesehatan dan perangkat. Titik mana dia disebut sembuh, maka berbaur dengan semuanya. Ini bersahabat. Yang berikutnya, ini yang rawami juga itu. Apa itu, Pak? Kalau ada yang meninggal, Masya Allah, ini tidak bersahabat. Ini dari pagi, waktu tadi pagi sahur, sampai ini tadi ada sebuah WA tentang kematian Covid. Nah, ya saya jawab dengan enak. Intinya bahwa ada rasa takut masyarakat itu ketika ada jenazah Covid. Benar. Ini ayo teman-teman semua, masyarakat semua, sahabat Prameswara, yakinlah kalau sebuah jenazah itu Covid, maka perlakuan jenazah itu setelah dia masuk peti, berikut petinya, keluar dari rumah sakit, itu betul-betul steril dan aman. Jadi tidak perlu takut. Tetap protokol kesehatan dijaga, tetapi tidak perlu takut. Ya. Jadi yang ada kan terus tidak mau ke rumahnya. Ya padahal jenazah sudah dikuburkan. Bahkan yang terbaru, kemarin kita video conference, Vicon dengan BNPB pusat, ya. Yang kedua dengan ketua tim tracing provinsi, yang ketiga dengan Kadinkes Prof, dan yang ketiga, yang keempat dengan ketua ID pusat. Salah satu hasil dari situ adalah pemakaman Covid yang makamkan tidak perlu pakai APD lengkap. Oh gitu. Iya, kenapa? Lah ya jenazahnya sudah aman, petinya sudah aman. Kita cukup pakai apa? Masker, pakai sarung tangan, pakai sepatu. Kalau pakai kacamata tambah bagus. Sudah. Gak usah pakai APD yang lengkap. Gitu. Enggak manfaat. Tambah sumuk.
Walah, iki tambah repot kok kesusu-susu makam none tambahan. Dinikmati gitu ya. Nah, yang memakamkan banyak orang ya bolehlah banyak orang, tetapi tetap jangan sampai lebih 20. Yang penting jaga jarak. Satu-satu bisa keliling tapi jaga jarak. 2 meter, 2 meter, 2 meter. Kalau mau didoakan monggo, protokol Covid dijalankan di situ. Pak Mudine, iya, disolatkan juga. Pak Mudine ngomong yo, kabeh yo itu. Cuma setelah itu, setelah pemakaman, protokol Covid juga dijalankan pada orang yang datang itu. Ya. Setelah itu pakaiannya harus dicuci, jangan langsung masuk rumah. Jadi harus disemprot dulu, dilepas dulu di kamar mandi, pakaiannya direndam. Seperti itu. Jadi nikmat, ini namanya bersahabat dengan Covid. Jangan ada meninggal di video, diviralkan macam-macam dengan kata-kata ndaklah. Ayo, bagaimana itu kalau kembali ke kita? Benar. Jadi itu petunjuk dari pusat kemarin dan saya sangat setuju dengan itu. Gitu loh. Karena pemakaman tidak perlulah. Ya, seperti itu. Tetapi kalau pemandian atau pemulasarannya pada saat itu harus pakai itu. Ya, ketika meninggal maka dia jenazah ini harus dikafani dan lain sebagainya. Ini yang melakukan harus protokol lengkap APD-nya. Tetapi kalau sudah selesai, sudah keluar dari rumah sakit, ya kita harus bersahabat, ya sehingga nyaman. Seperti itu ya, salah satu bersahabat. Ini mengingatkan kita di video yang sempat viral waktu betul. Saya kurang setuju dengan video itu. Benar. Karena sampai ke pemakaman seperti itu ya. Padahal kita tahu bahwa semua sudah bersih. Dan satu hal sebenarnya, mungkin dalam pemakaman itu yang dipersyaratkan sebenarnya ini secara umum, maka orang yang punya sakit ya, kondisinya lemah, makannya ndak enak, tidurnya kurang, kerjanya berat, punya sakit, ya ojo melok-melok ning kuno. Apakah bahaya dari jenazah itu? Insya Allah tidak, karena dia sudah tertangani secara Covid dengan pengunjung lain karena ini kerumunan. Nah, mereka hati-hati dengan OTG. Bagi mereka yang sepuh, utamanya yang kurang gizi, makan nggak enak tiap harinya, mikiran, gak bata iso turu, ini kondisinya kan menurun, kerjanya apot, ini mereka harus dilindungi. Dimanapun, tidak hanya saat pemakaman, pada saat apapun dia harus diistirahatkan, tidak perlu mengikuti itu. Jadi sahabat Prameswara, ya ayolah ya. Mulai bersahabat dengan Covid, tetapi tidak boleh meremehkan protokol Covid ya untuk pencegahan. Ini saya kira yang harus difahami sahabat-sahabat sekalian. Oke. Ini perlu digarisbawahi juga ya, Pak Taufik, bahwa memang ketika terjadi atau ada orang yang meninggal karena Covid, ini pemakamannya memang sesuai dengan sudah dibungkus sedikit. Penanganan jenazahnya di rumah sakit itu sudah betul-betul aman. Sudah aman. Iya betul. Nah, ini sebaiknya kita boleh waspada pasti harus, tapi tidak boleh terlalu berlebihan. Betul, iya. Dan jenazah itu ya tidak boleh dibuka-buka lagi yo. Karena sudah rapat ini. Iya, keluarganya waduh iki Pak, yo pengen nonton dilu ae. Wah, ini berarti nantang perkara itu jenenge ya. Iya, ini ndak bersahabat jenenge ini. Oke, untuk Anda Sobat Prameswara bisa tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. Anda masih tetap bersama kami di 103,9 Radio Prameswara Lamongan. Sobat masih menemani Anda yang sambil terus mantau via Facebooknya Prameswara ya secara live. Kalau tadi dari awal Anda sudah menyimak bahwa memang untuk tema yang memang selalu berhubungan dengan Covid, update Covid pun di Lamongan Sobat sudah terkonfirmasi 64 orang, dan ini memang tadi Pak Dr. Taufik sudah menyatakan kita harus bersahabat dalam artian yang berbeda tentunya. Bahkan tadi juga untuk pemakaman ya orang yang positif Covid dan meninggal ini pun sebenarnya tidak harus serta-merta kita
berpakaian lengkap dan lain sebagainya, karena memang dari pihak rumah sakit ini sudah membuat aman jenazah sudah itu. aman. Iya betul. Pak, ini Siap. sebentar lagi Lebaran itu. Wah, alhamdulillah. Sempat ada pertanyaan Ini tadi. Lebaran penuh kenangan ya, karena dalam pandemi. Dalam pandemi Iya. juga. Ini apakah memang harus bukan harus, maksudnya samakah dengan tahun-tahun yang lalu gitu? Gitu ya. Situasi suasananya harusnya seperti apa gitu ya. Iya benar. Iya. Jadi ingat bahwa sekarang ini masa pandemi ya. Dan ketika kebudayaan kita kan mudik ya, sungkem ke orang tua gitu ya. Mengungkapkan rasa kasih sayang kepada orang tua, kemudian bersalam-salaman antar tetangga, sampai ada yang open house gitu ya. Open house. Gimana kita menyikapinya? Ya karena ini masa pandemi, semua harus menahan diri. Insya Allah ada sisi lain yang positif yang harus kita lakukan dan kita ambil. Karena kalau ini tidak dilakukan, maka kita ya tidak bersahabat namanya. Dan nanti timbul klaster baru. Klaster barunya nanti klaster lebaran, bukan klaster open house. Ya ini yang agak repot ini. Jadi ini yang penting. Jadi begini, ungkapan sayang tidak saat ini harus ditahan untuk tidak secara fisik ya, tetapi secara psikologis ya, secara kejiwaan. Sekarang banyak sarana-sarana prasarana yang bisa kita gunakan untuk komunikasi, untuk menyampaikan itu ya. Jadi ini aja yang dipakai ya. Jangan terus open house ya, gerumbulan rangkul-rangkulan, sudah ini untuk saat ini jangan dulu ya. Sebaiknya diungkapkan dengan sarana teknologi yang ada ya. Jangan kita datang mudik ngerangkul mbah-mbah, ini sangat berisiko ya, karena mereka kita kalau dari luar pulang tentu ini ada kemungkinan membawa penyakit. Nah, nanti kalau kita rangkul-rangkulan, salaman, cium tangan, nah ini risiko adalah kepada orang-orang tua kita. Jadi pada masa pandemi ini dimohon ya untuk silaturahim, biasanya apa jenenge ya? Biasanya apa kalau hari raya itu unjung ya, unjung wis gak perlu lah, wis anai sepuroni sing akeh yo. Iya, termasuk utangku lho ya sepuroni gitu, termasuk itu ya. Enak begitu. Andai kan terpaksa ketemu di jalan, maka tidak perlu kita harus mendekat, rangkul-rangkulan, salaman, tidak. Ya. Ya cukup di ya apa ya. Masa salaman ambek sikut ya gak pantas. Ya biasanya gitu ya, kepada orang tua dan lain sebagainya. Tidak perlu terus kita harus mendekat dan lain sebagainya. Yang penting bisa tersampaikan keinginan memaafkan dan dimaafkan. Tapi ingat bahwa yang namanya minta maaf, memaafkan itu kan tidak hanya saat hari raya. Ya kita harus membiasakan diri kita untuk selalu minta maaf dan juga memaafkan. Ini kebiasaan yang harus kita rutinkan setiap hari. Nah memang nanti puncaknya di hari raya, nah ya boleh lah, tetapi untuk masa pandemi ini mohon untuk dihindari dulu. Mungkin seperti itu. Ya. Sholat Id, pemerintah tidak menyarankan untuk melakukan sholat Id ya, karena di agama itu melakukan ibadah itu kan tidak ada yang memberatkan kepada manusia ya, tapi sesuai kemampuan, situasi dan kondisi. Ada yang disikapi dari sudut lain untuk kebaikannya. Ini yang harus dilakukan. Oh sholat dhewe yang kok sholat Id omah iku ya, kan banyak tuntunan di WA nek ana wong papat yo iku jamaah wong papat gitu loh. Ya ana khotbah yo. Yo iya gak popo. Lah nek gak iso khotbah, gak khotbah yo gak popo gitu ya. Jadi agama ini betul-betul tidak memberatkan kepada kita semua. Yang penting dalam setiap ibadah termasuk minta maaf, memaafkan tadi adalah keikhlasan dan niat yang ada di kita. Ini saya kira yang sangat penting ya. Jadi ayo tetap bahagia nanti di hari raya. Bahagia yang tujuannya kan kembali ke fitrah, ke fitri. Nah, ayo itu bahagia. Dan fitrah dan fitri itu tidak harus kita secara fisik ketemu dan lain sebagainya ya, tetapi kita menjalankan ibadah puasa dengan baik ya,
kemudian kita menjaga tidak makan minum, menjaga nafsu kita. Nah, akhirnya kemudian jangan lupa badan kita, itu fisik kita, jiwa kita, kemudian tutukannya adalah dibersihkan harta kita dengan zakat, ya. Zakat fitrah membersihkan badan, zakat mal membersihkan harta kita, maka tutuk fitri kita betul-betul jadi fitri. La'alakum tatakun. Mungkin begitu. Ini Jumatmu gimana? Jumat berkah ya. Jumat berkah ya, Pak ya. Iya, Covid berkah. Nah, gitu ya. Ini jadi balik lagi ke tadi yang sempat tanya juga di Facebook bahwa memang di Lebaran tahun ini sedikit berbeda via online lah ya. Bisa dilakukan betul ya, dengan online, dengan teknologi yang ada. Ya, yang penting hati dan niatnya itu ya. Saya kira itu tambah engko nek wis mari Covid itu kangen nih tambah nemen gitu ya. Ditutup-tutup no kangen. Nah, ini berarti setiap desa khususnya ya Pak Dokter, bahwa setiap desa ini ada yang namanya desa siaga. Ini biar mereka yang memang takutnya benar-benar nekat untuk mudik itu tadi. Iya betul. Saya kira sesuai instruksi Bapak Bupati, sesuai SOP yang kita sampaikan ke tingkat desa, bahwa memang ini tetap bersahabat dengan COVID, itu memahami, menyadari, melakukan secara ikhlas protap-protap yang ada itu untuk dijalankan dengan baik. Salah satunya adalah dengan desa siaga COVID tadi. Desa siaga COVID ini mungkin pada masa pandemi ini dilakukan dengan secara kuat. Jadi sebenarnya mencegah penyebaran adalah physical distancing. Dengan desa siaga COVID ini secara kuat dan secara sadar dari dalam. Nah, ini yang penting. Memang masih muncul, Pak, iki dalanku ditutupi. Aku lho nek nang sampean iki Pak Dokter iku mau metado ngono gitu. Gak apa-apa, cek pegel. Engko mangane tambah akeh gitu. Kok iku Pak usul kongkon bongkar ojo sih. Sampeyan kok nek sampean lakoni gak riyo ya temenan sampean gitu. Akhirnya menyadari juga. Ngono ta Dok. Iya, wis gak apa-apa iku. Saiki gak apa-apa iku sih. Jadi ikuti saja gitu ya. Tapi ojo lali masker ya. Itu sangat penting sekali. Berarti peranan orang yang memberitahukan kepada masyarakat ini sangat berperan loh Pak. Iya, jadi orang-orang tertentu akan dianggap oh iya ya, tapi kalau orang-orang yang memang gak dianggap, iya betul. Itu kayaknya kurang didengarkan. Iya. Gitu. Kalau Bu Yuda saya omongi ini gak dianggap saya. Tetapi kalau yang ngomongi Pak Wasian beda gitu. Ya? Jadi orang ini berpengaruh. Betul. Gak ada ini ya. Kadang kan kalau kita ngomongi anak kita itu kan karena kita sudah ketemu biasa, secara psikologis hal semacam itu seperti biasa. Makanya kita memang kadang dalam pendidikan psikologis memerlukan orang lain untuk seperti itu. Ini sangat berbeda memang. Dan ini memang iya, mungkin makanya yang kemarin di Blimbing ya. Kalau diomongi kepala puskesmas di sana, Pak Camat, Pak Kades, yo pancet-pancet aja. Akhirnya saya yang disuruh ngomong. Nah, katanya nanti jadi berbeda. Ini bener aja nih secara ilmu pendidikan memang itu dia kan. Bahkan sekarang minta lagi. Maskernya? Enggak, minta lagi ngomong lagi. Gitu. Akhirnya Pak Wasian yang ke sana ini hari ini. Ya, saya ke sini gantian gitu. Jadi seperti itu ya. Iya, baik. Untuk Sobat Prameswara masih ada satu sesi lagi nanti Pak ya. Jadi untuk Anda tetap stay tune terus. Tanya yang banyak, tapi jangan sulit-sulit pertanyaannya gitu ya. Tetap stay tune terus di 103,9 Prameswara FM Lamongan. 103,9 FM The Family Radio Station Prameswara. Oke, baik untuk Anda Sobat Prameswara di pagi hari ini, semangat pagi masih menyapa Anda tentunya. Dan juga Bapak Dr. Taufik Hidayat ini juga sudah mengingatkan kita juga bahwa memang bersahabat dengan COVID dalam artian yang berbeda. Nah, ini Bu Yuda ini juga ingin memberikan informasi juga kepada Anda. Silakan Ibu. Terima kasih. Sahabat Prameswara, menindaklanjuti dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas kami, Bapak Dr. Taufik Hidayat, juga juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Untuk berdamai dengan COVID, memang ini di Kabupaten Lamongan sangat-sangat terus kita lakukan,
beriringan sehingga kedepannya kita tidak kaget lagi ketika suatu saat ada lagi kejadian COVID-19 di Kabupaten Lamongan. Secara pemberdayaan masyarakat, memang kita harus tetap bareng-bareng ya sama pemerintah dan desa. Iya. Sehingga kalau di pemberdayaan itu kita bisa melibatkan banyak orang, misalnya dari kami kesehatan, dari kader posyandu. Jadi kepanjangan tangan dari kesehatan itu kami punya kader posyandu, punya kader Saka Bakti Usada, kemudian juga kita jangan lupa melibatkan juga organisasi masyarakat, seperti kalau organisasi sosialnya PKK, kemudian Dharma Wanita, kemudian juga Aisyah, Nasyatul Aisyah, kemudian Muslimat, Fatayat, LSM itu sangat-sangat diperlukan. Kemudian juga tokoh masyarakat ketika di desa siaga COVID ini kita cari permasalahannya itu apa yang ada di desa. Misalnya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi di Mlimbing. Oh ternyata masalahnya itu ketika kita survei COVID ini berkembang di sana karena barangkali seperti tadi belum patuh dan taat memakai masker. Nah kemudian nanti kita bicarakan secara bersama. Karena sekarang musim pandemi COVID kita kan tidak boleh kumpul bareng-bareng. Jadi tetap protokol COVID misalnya 5 orang atau 10 orang di balai desa kita musyawarah mufakat ya. Oh masalahnya di Brondong ini, di Blimbing ini seperti ini. Jadi nanti kita selesaikan kemudian kita action. Dari pendataan itu kita tahu masalahnya, kemudian setelah kita action kita upayakan menjadi budaya seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi masker tidak lagi menjadi suatu keterpaksaan. Kemudian juga cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Apakah sudah di sana betul-betul diterapkan secara baik? Kemudian juga etika batuk, kemudian dari kerumunan dan jaga jarak atau apakah kita juga sudah melihat di lingkungan kita tadi masyarakatnya seperti disampaikan oleh Bapak tadi, apakah sudah cukup makan bergizinya? Lansianya bagaimana? Kemudian juga ibu hamilnya, balita dan sebagainya kita lihat di lingkungan sekitar sana. Sehingga dengan adanya desa siaga ini permasalahan-permasalahan kita bisa selesaikan secara bersama. Jadi tidak tergantung dari pemerintah. Kalau pemerintah tidak kuat sendiri ya. Harus bareng-bareng antara kedisiplinan dan taat patuhnya dari kita bersama. Masyarakat juga ya Ibu ya. Karena memang dari Dinas Kesehatan khususnya juga nggak tahu sebenarnya masyarakat ini maunya gimana. Betul, kita gali. Ya. Kita gali ke bawah. Iya. Dan di pandemi seperti ini kalau misalkan dalam kegiatan-kegiatan yang berkerumunan ini bukan sangat ya, memang sudah ditiadakan dihindari, ya. Betul. Kita juga sekarang rapat-rapat kan juga online Bu. Iya. Seperti dengan Surabaya, Dinkes Provinsi itu juga online gitu. Jadi pakai Zoom gitu. Jadi tidak boleh lagi ada pengumpulan orang banyak. Jadi dikhawatirkan seperti disampaikan oleh Bapak tadi, barangkali ketika ngumpul terus ada yang sakit, kita kondisinya drop, bisa cepat kita juga kena seperti itu. Jadi tetap apalagi sekarang puasa, kita siapkan kondisi kita dengan tetap juga protokol COVID-nya juga gizinya kita perbaiki terus. Saya sendiri aja orangnya gitu, kalau kurang gizi sedikit itu langsung daya tahan tubuh saya turun, gatal gitu. Soalnya memang orang kesehatan ya Bu ya, jadi memang tahu banget. Betul. Nah ini yang sebenarnya jadi jadi PR juga untuk saya khususnya yang sebenarnya tidak tahu bahwa memang COVID itu bagaimana cara pencegahannya ya kita lakukan, yaitu dengan mencuci tangan, dengan menjaga kesehatan ya Ibu ya, bahwa tidak mau terjadi hal-hal yang itu tadi tidak diinginkan. Oke. Apalagi puasa ini tetap kita jaga imunitas kita. Misalnya setelah buka itu kita pakai kurma 3 biji, kemudian buah, kemudian sholat maghrib, kemudian nanti makan malam lagi. Jadi lengkap dari karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, dan minum jangan lupa jeda waktu mulai buka puasa sampai sahur lagi ya sekitar 10 gelas air putih. Nah, kemudian hindari makanan minuman yang bersoda. Kemudian tetap makan buah yang banyak mengandung air seperti misalnya
melon, kemudian Semangka, seger nih Bu. pepaya, kemudian jangan lupa ya ikan yang banyak, daging. Kalau sahur ya, kalau daging bisa mungkin lebih lama ya, kita ndak cepat lapar lagi. Kalau hanya sahur makan nasi saja lapar. Pakai nasi aja Bu, lauknya apa? Makanya itu yang disampaikan Bapak tadi, kita lihat tetangga kanan kiri kita, sudah adakah yang tidak mampu ketika puasa ini, ya kita beri bantuan seperti itu. Tapi jangan sampai berebut, sekarang musim seperti ini Iya, kadang benar ya. hal-hal Ini yang riskan perlu, sekali ya nggih. dengan bantuan itu tadi Nggih. ya Bu ya. Oke, mungkin Bapak Taufik ingin mengingatkan lagi juga. Mengingatkan lagi juga, memang manusia itu tempatnya lupa. Harus selalu ingat mengingatkan. Ya, baik sahabat Ramai Suara, mungkin yang bisa saya sampaikan yang pertama, ayo kita bersahabat dengan COVID, ya, bersahabat dengan COVID. Kenapa? Kita tidak akan tahu, ya. Jangan gelisah tanya kapan berakhir. Wis, ayo kita bersahabat saja. Ya, dengan apa? Merubah perilaku kita. Kita harus adaptasi. Ketika merubah perilaku, kita adaptasi bersahabat, maka insya Allah kekebalan tubuh dari tubuh kita, COVID itu akan muncul dengan sendirinya. Sehingga nanti walaupun ada COVID, dalam tubuh kita sudah ada kekebalan. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa tetap physical distancing, maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Nah, ini jadi jargon. Iya. Maskerku melindungiku, Iya. maskermu melindungimu. Iya. Jangan lupa pakai masker. Iya, oh ya, kesimpulannya jangan lupa pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, jangan di kerumunan, keluar kalau perlu. Lebaran kita nikmati dengan teknologi silaturahimnya. Semoga Tetap lancar ya. Lebaran puasa penuh kenangan ini betul-betul membawa berkah untuk kita semua. Merubah perilaku kita menjadi orang yang beradaptasi dengan merubah perilaku yang lebih baik. Saya kira ini. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter Taufik ya, bahwa memang untuk berdamai dengan COVID ini dengan artian yang berbeda. Terima kasih Bapak untuk informasinya di kesempatan hari ini. Untuk Anda Sobat Pramawsara tetap stay tune terus di 103,9 Pramawsara FM Lamongan. Nanti pukul 10 masih Dajang Semangat Pagi. Ari pamit undur dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 FM The Family Radio Station.